Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi penting bagi teman-teman guru di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan tentang panduan peserta seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 berbasis domisili alias sistem seleksinya melalui daring. Di sini admin akan menjelaskan panduan peserta seleksi PPG sebelum pelaksanaan PPG, saat melaksanakan PPG, dan sesudah melaksanakan seleksi Akademi PPG Daljab tahun 2022. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang langsung saja ke informasi berikutnya. Dan pada video sebelumnya, admin telah memberikan tutorial atau simulasi pelaksanaan PPG dalam jabatan berbasis domisili di dalam jaringan. Bagi rekan-rekan guru yang ingin melihat bagaimana sih pelaksanaannya, silakan saja ya. Di video sebelum ini admin sudah memberikan contoh secara langsung persiapan pelaksanaan dalam rangka uji coba. Jadi sebelum pelaksanaan di hari H ini ada uji coba dulu bersama pengawas pendamping. Berapa sih jarak antara kamera Zoom meeting dengan laptop? Di video sebelumnya admin sudah jelaskan. Dan sekarang kita lanjutkan ke aturan tata tertib pelaksanaan seleksi PPG. Ini sebelum pelaksanaan seleksi PPG, maka peserta wajib mematuhi beberapa poin penting ini. Yang pertama, peserta PPG dalam jabatan 2022 harus menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Nah, kemarin dalam simulasi ya, admin menggunakan laptop dengan 2 GB, RAM-nya 2 GB ya, tapi ternyata bisa digunakan. Kemudian poin yang kedua, peserta menyiapkan HP yang sudah terpasang dengan aplikasi Zoom. Nama di aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta PPG yang telah terdaftar. Untuk perangkat aplikasi Zoom itu mudah saja ya, tinggal download di Play Store. Poin yang ketiga, peserta harus menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal. Admin kemarin menggunakan 12 GB saat Zoom meeting. Ternyata yang terpakai 8 GB ya. Jadi ini di sini 10 GB ya boleh ya, tapi kan lebih bagus misalkan lebih dari 10 GB. Kemarin admin menggunakan 12 GB untuk Zoom meetingnya, persiapannya. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan pencahayaannya yang cukup. Artinya di sini ya, peserta silahkan mencari tempat yang jauh dari kebisingan, misalkan kendaraan lewat atau bunyi-bunyian yang lain. Kemudian peserta menyiapkan ya meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom meeting. Kemarin dalam pelaksanaan admin mencoba menggunakan jarak 75 cm hingga 1,5 meter. Yang penting ya, ketika kita melaksanakan ujian, wajah kita, tangan kita, dan laptop kelihatan jelas oleh pengawas. Maksudnya untuk menghindari kecurangan. Kemudian ya, ini barang apa saja yang mesti ada di atas meja laptop kita.
Ini yang diperbolehkan ya, tentunya laptop sudah pasti, karena ini sarana untuk seleksi. Gelas air minum yang transparan, obat-obatan pribadi juga boleh kalau memang lagi sakit. Kertas kosong sebagai kotretan, kemudian alat tulis lainnya, dan charger. Ini boleh charger laptop maupun untuk charger HP. Silahkan ya, tidak masalah. Poin yang lainnya, dipastikan bahwa peserta sudah menginstal SEB atau SEB Exam Browser. Jadi ketika kita akan seleksi, ini sudah terinstall, jangan saat itu terinstall, jangan ya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2. Kemudian saat pelaksanaan seleksi akademik, yang pertama, poin pertama, peserta mengikuti dan mentaati arahan pengawas ujian. Yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Ini tidak boleh ya, kalau ketahuan maka itu bisa didiskualifikasi ya. Dan yang selanjutnya, ini saat pelaksanaan, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Dalam simulasi sebelumnya silakan saja, kalau bingung di sini, ini menampakkan wajahnya seperti apa ya, sudah ada di simulasi. Kemudian peserta harus berada di tempat duduk yang dapat dipantau oleh pengawas melalui ruang virtual Zoom. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia. Kita lanjutkan, ini adalah panduan setelah pelaksanaan seleksi PPG. Poin yang pertama, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan atau kotretan kita ya yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan ujian, dan setelahnya ini harus dirobek di hadapan pengawas. Artinya saat kita merobeknya diperlihatkan ya ke pengawas. Ini untuk menghindari hal-hal atau kecurangan, maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir, peserta mengakhiri ujian sesuai dengan arahan pengawas. Nah, di poin terakhir ini, di dalam simulasi, admin sudah menjelaskan, di poin yang terakhir, kalau kita sudah selesai mengerjakan soal, apabila masih ada waktu, maka kita tidak boleh meninggalkan tempat duduk. Harus menunggu arahan dari pengawas. Jadi sebelum ada arahan dari pengawas, kita jangan meninggalkan dulu tempat duduk ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya buat rekan guru yang akan melaksanakan PPG dalam jabatan berbasis domisili di dalam jaringan. Admin doakan semoga semuanya lulus. Amin. Wassalam.